Bapak Ibu yang di rumah, yang mengikuti melalui Zoom atau dari mana saja. Selamat kita berkumpul di dalam rumah Tuhan, di dalam kebaktian. Dan jangan lupa Bapak Ibu, terutama yang di rumah, hari ini seperti biasa, di awal bulan kita akan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan keperluannya. Baik, kita semua juga akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Dia yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kita angkat pujian, segala pujian dan syukur. Nanti Bapak Sujoko akan buka di dalam doa. Haleluya. Bahwa hati kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa, atas pemeliharaanmu yang begitu sempurna bagi kami semuanya, sehingga pagi ini kami boleh datang, kami boleh menyembah, memuji Engkau, terlebih kami boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu Bapa. Urapi pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini, terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biar kiranya kami boleh bersuka cita pagi hari ini, dan kami boleh menerima perjamuan suci yang boleh menyembuhkan, menguatkan kami semuanya. Berkati kami, urapi kami satu persatu, tanpa kecuali Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Sujoko. Ada satu hal yang sangat kita syukuri di dalam Tuhan. Segala usia, dari yang kecil sampai yang rambutnya sudah putih, ada satu sosok yang bisa kita panggil Bapa. Membuat kita merasa ada yang melindungi kita, ada kuasa yang selalu menyertai kita. Amin. Kita panggil dia, Abba, ya Bapa. Segalanya, oh
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Meda Kawu, Selvi Kawu, anaknya Bapak Hendrik Kawu tentunya. Kita di sini datang dan mau mempersembahkan pujian karena hari ini hari ulang tahun Bapak Hendrik Kawu yang ke-71. Kita mau bersyukur sesuai dengan lagunya. Mari memuji nama Tuhan Yesus dan kita mau menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian yang kita mau naikkan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya buat kesempatan yang udah dikasih buat kami untuk menyampaikan rasa syukur dan berkat karena kebaikan Tuhan buat kehidupan keluarga kami. Terima kasih buat Ibu Gembala, Tante Melania Ondatu, terima kasih buat Bapak Wakil Gembala dan para Wakil Gembala, buat Pak Revi Ondatu, terima kasih banyak. Dan lagu ini sebenarnya lagunya udah mungkin sering kita dengar, tapi biarlah lagu ini juga bisa mengingatkan buat setiap kali kita nyanyi The Goodness of God, we remember every small and detailed things that God has done to our lives. Ya. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as my friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. Dan lagu yang kedua, saya mau mengundang undang anaknya, silakan. Anak saya, cucunya Pak Hendrik, silakan. Namanya Karamel dan Mocha. Karamel dan Mocha. Ya. Yang ini Mocha. Yang ini karamel. Yang ini Karamel. Adiknya namanya Choco. Itu. Ini. Jadi yang kedua ini kita mau kasih surprise ke Papi. Jadi ada satu lagu yang Papi bikin ya. Sebenarnya ada banyak lagu yang dia bikin, tapi saya coba untuk aransemen dibantu oleh teman saya, dan kita mau persembahkan lagu ini pagi hari ini buat Papi. Diambil tuh dari Mazmur 17 ayat 15. Jadi waktu awal tahun ini saya coba rekam suara papa saya, dan saya melihat apa yang dia katakan, apa yang dia nyanyikan lewat Mazmur 17 ayat 15 ini sungguh dia hidupi gitu. Jadi Papi tuh kalau bangun jam 4 pagi, terus nanti ada doa dari Zoom, itu kan setiap pagi mau kita lagi di jalan, mau lagi kita ngapain, pasti dia nggak pernah miss doa. Dan malam juga sebelum tidur sama mami gitu. Dan kita melihat bahwa apalagi kemarin ya, saya pribadi waktu libur lebaran tuh ngelihat jadi kita libur bareng-bareng dan saya tidur sama papi mami gitu, dan saya bisa ngelihat betapa perjuangan papa saya tuh untuk menarik dan menghela satu nafas tuh berat banget gitu. Jadi saya di sini kita tuh belajar banget bahwa even when I say breathe, breath itu seperti ada perjalanan iman yang sedang kita lakukan gitu. Seperti Tuhan Yesus tuh benar-benar menuntun dan memberi kekuatan gitu. Jadi setiap kali saya bernafas, saya sekarang udah nggak, saya tuh seneng banget gitu. Dia kalau ada satu malam di malam itu ya di sana dia nggak bisa tidur. Jadi beneran nafasnya udah nggak ada gitu kayak gitu kan. Tapi setiap kali dia susah, yang dia bilang cuma haleluya, puji Tuhan gitu. Nah, tuh saya coba dong. Saya kan suka mah ya. Jadi di rumah susah banget mau haleluya puji Tuhan, yang keluar aduh dulu. Walaupun habis itu ada haleluya gitu, tapi aduh haleluya puji Tuhan gitu ya, mau coba ngikutin kayak papi. Tapi artinya apa gitu, jadi lewat setiap apa yang papi lakukan gitu ya, dalam kehidupannya kita sendiri, saya anak-anaknya dan cucu-cucunya sangat diberkati, dan kita senang banget papi juga bisa jadi berkat buat orang lain. Dan terima kasih buat jemaat Tuhan di tempat ini, buat Ibu Gembala, buat Wakil Gembala di tempat ini. Karena selalu memberkati dan selalu juga menyayangi papi. Lagu ini judulnya kita kasih nama Haleluya Puji Tuhan. Kenapa? Karena Haleluya Puji Tuhan itu jadi maknanya dalam banget gitu buat kita. Silakan. Tapi aku dalam kebenaran akan ku pandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Tetapi aku dalam kebenaran akan ku pandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Tapi aku dalam
Aku akan menjadi puas dengan rupamu. Oh haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Oh haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Oh haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui Zoom sungguh diberkati. Pertama tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Hari ini kita boleh melihat sesuatu yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Hendrik yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus akan terus menyertai di dalam setiap hal. Terima kasih kepada Pak Hendrik yang sudah melegasikan hal yang berharga kepada keluarganya yang bisa kita lihat hari ini. Bagaimana sebuah keluarga yang mengandalkan Tuhan bisa membagikan sukacita, berkat, kekuatan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita angkat pujian, mengenalmu. Nanti Bapak Alfred akan berdoa.
kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pelawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan tibalah pada saat ini kami akan menerima firman yang Kau sediakan untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Lawatlah kami dengan firman-Mu ini Tuhan, akan menjadi jawaban pada kami untuk bulan ini Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang telah Engkau kirim pada pagi hari ini Tuhan. Akan firman ini menjadi jalan hidup kami, menjadi pelita kami pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan terima kasih kepada Pak Alfred. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali di bulan yang baru ini, bulan Mei. Tanpa saya duga ternyata bertepatan dengan ulang tahun Om Hendrik ya. Beliau duduk di mana? Oh ya, Om Hendrik. Jatuh di minggu pertama bulan Mei. Nanti 2 bulan lagi saya yang ulang tahun Om. Juga jatuh pertama minggu pertama bulan Juli. Jadi nanti saya minta Om Hendrik yang doa ya. Untuk ulang tahun saya. Kasih. Ternyata di luar dugaan saya baru tahu kalau Selvi Kawu itu adik kan ya. Iya. Dia punya suara nggak kalah bagusnya ya saudara ya. Sama kakaknya. Teksturnya malah saya lebih suka sih sebetulnya ya. Nggak apa-apa ya. Hah? Papa juga ya? Iya. Dan kalau lihat nama anak-anaknya, kelihatan dia suka nongkrong di mana dulu ya? Starbucks kayaknya ya, betul kan? Bagus nggak di warung kopi biasa, saudara? Bisa bandrek, jahe, bajigur nanti. Tapi nanti mesti ketemu sepupu saya di Cianjur. Dia punya anak juga perempuan dikasih nama Vanilla. Ya. Luar biasa. Baik saudara, mari kita mulai firman Tuhan. Kita dapat tema pada bulan Mei ini adalah karunia-karunia dari Roh Kudus. Satu tema yang untuk saya pribadi tidak mudah, karena ini lebih ke pengajaran sebetulnya. Tapi mengingat kenaikan Tuhan yang sebentar kita akan rayakan sekitar 2 minggu lagi. Ya. Dan memang setelah kenaikan Tuhan, Roh Kudus turun. Tapi begini saudara, kita hidup di dalam dunia, kita percaya bahwa kita boleh mendapat keselamatan bukan karena usaha, bukan karena kerja, tapi karena kasih karunia dari Tuhan. Itu ya dan amin. Tapi adalah satu kesalahan kalau kita berpikir bahwa kehidupan kita hanya berhenti di situ. Bahwa kita sadar kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kita diselamatkan, kita punya kewajiban. Dan kewajiban yang kita tahu mungkin hanya datang ke kebaktian, duduk dengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Tapi sebetulnya kehidupan kekristenan tidak hanya berhenti di situ. Kalau kita mau belajar sedikit tarik ke belakang, kita mengenal ada 3 era di mana Tuhan yang kita percaya dalam 3 pribadi bekerja masing-masing. Ya, di masa perjanjian lama yaitu Bapa,
Di perjanjian baru, anaknya yang tunggal yaitu Yesus turun menjadi manusia, hidup, mati, bangkit dan naik ke surga, hanya sekitar 30 tahun lebih. Dan setelah itu sampai sekarang adalah zaman Roh Kudus yang bekerja. Kita hidup di zaman Roh Kudus, zaman anugerah. Yesus sudah membuka jalan agar kita sampai ke Bapa. Tapi setelah kita mendapatkan jalan tersebut, bukan kita hanya duduk, menyanyi, berlutut, berdoa, dan itu kita sebut kita sudah jadi orang Kristen. Kita masing-masing punya tanggung jawab yang lebih daripada itu. Makanya, mari kita buka di dalam 1 Korintus 12, satu ayat yang berbicara khusus mengenai karunia roh atau spiritual gifts. Ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, Paulus bilang, saudara-saudara, supaya kamu tahu kebenarannya. Karena ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, berhala-berhala yang bodoh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berkata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4, ada rupa-rupa macam-macam karunia yang berbeda, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa macam-macam pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ayat 6, dan ada berbagai atau rupa-rupa macam-macam perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu atau hanya satu Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7 saudara perhatikan sedikit. Tetapi kepada tiap-tiap orang kita semua dikaruniakan pernyataan atau manifestasi roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11 atau yang terakhir yang kita baca pada pagi hari ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, dari 11 ayat yang barusan kita baca, saudara sudah baca dan saudara sudah lihat bahwa kita diperkenalkan kepada karunia-karunia roh. Kalau saudara pernah dengar buah roh di Galatia 5, buah roh itu ada 9.
karunia roh juga ada 9. Karunia roh tadi disebutkan diberikan oleh satu Tuhan, yaitu Roh Kudus. Itu diberikan sebagai hadiah. Dalam bahasa Inggrisnya gift. Nah, kalau kita diberikan hadiah artinya apa? Kita hanya terima. Kita dapat hadiah bukan karena apa yang kita lakukan di sini, tapi karena kemauan dari Roh Kudus sendiri. Ayat 11 yang masih ada di depan itu dituliskan memberikan karunia pada tiap orang semua secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya apa? Semua orang yang ada di sini, kalau misalnya di sini ada 125 orang, 125 orang punya karunia roh masing-masing. Dan itu diberikan oleh Roh Kudus. Apa karunianya? Saya tidak tahu. Dan mungkin saudara pun belum tahu. Itu adalah bagian saudara untuk menemukan karunia roh apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan dalam surat yang lain, hanya Roh Kudus di dalam saudara yang bisa menemukan karunia roh yang terdapat dalam diri saudara. Tapi catat, nggak ada satupun yang sudah percaya di dalam Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak menerima karunia roh ini, spiritual gifts ini. Kenapa semua orang dapat hadiah ini? Di dalam ayat yang ke-7, saudara. Dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kita setelah diselamatkan, kita nggak tinggal diam. Kita setelah percaya Yesus, kita nggak pasif, kita aktif. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah seperti sekarang. Tapi nggak cuma datang, duduk beribadah, dengar firman Tuhan, memuji. Kalau papa dulu bilang, datang, duduk, diam, dompet, buka dompet, pulang dongkol. Ya kan? Dulu papa pernah bilang gitu, 5D. Datang, duduk, diam, dengar, buka dompet, terus pulang dongkol. Enggak. Saudara nggak cuma datang dengar firman Tuhan, terus pulang. Ada kewajiban sebagai satu anggota di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja, untuk kita bekerja bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal yang sama di ayat yang setelahnya kita tidak perlu baca. Kita satu tubuh dengan banyak anggota yang berbeda-beda tapi satu tubuh dalam Kristus. Artinya apa? Dalam satu gereja ini kita punya tanggung jawab masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki tanggung jawab. Jangan saudara pikir, karena saya tidak bisa nyanyi, saya jadi jemaat biasa. Karena saya tidak pandai berdoa, saya cuma duduk saja mendengarkan orang berdoa. Karena saya tidak bisa berkata-kata dengan fasih, saya tidak pernah maju. Tidak. Temukan apa karunia roh yang sudah Tuhan berikan. Dan kalau sudah saudara tahu, itu untuk kepentingan gereja, perkembangan tubuh Kristus. Memangnya keselamatan gratis? Tidak. Memangnya setelah kita punya keselamatan, kita diam saja menikmati keselamatan? Tidak. Kita diberikan masing-masing karunia roh untuk membangun, untuk saling menguatkan teman, saudara seiman di tengah-tengah kita. Tadi aja dibilang sama saudari Meda dan saudari Selvi, bahwa mereka berdua nyanyi lagu pujian ciptaan Om Hendrik. Ya, yang kedua itu yang pakai backing track itu yang sudah direkam. Dan judulnya kalau nggak salah Haleluya Puji Tuhan apa? Ya. Nah kalau saudara perhatikan saja, itu di bagian refrennya yang Haleluya Puji Tuhan. Coba boleh tolong nyanyi dari situ satu kali aja. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Kalau saudara perhatikan, itu ada garis melodinya J.E. Awandatu di situ kan? Betul nggak?
Bahaya banget. Tapi apakah itu salah? Tidak. Karena memang Om Hendrik ini dalam tanda kutip mengidolakan Pendeta Awan Datu. Ya. Dan puji Tuhan. Dan sama, Meda juga mengidolakan saya punya papa. Enggak mengidolakan saya punya papa. Jadi saat kita mengidolakan seseorang, itu tanpa sadar akan masuk ke dalam pikiran kita dan akan keluar melalui apa yang kita lakukan. Sama, kalau Roh Kudus sudah ada melalui karunia-Nya di dalam kita, apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan akan nyata bahwa nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nggak akan jauh. Siapa yang mempesona saudara, itu akan nampak dalam hidup saudara. Coba kita buka dulu Galatia 3 ayat 1. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jangan sampai kita terpesona oleh hal-hal yang salah. Sampai Paulus bilang kepada orang Galatia, hai orang Galatia yang bodoh. Jangan sampai ada hal yang lain yang menarik kamu lebih daripada kamu tertarik kepada Kristus. Yang sudah dilukiskan, digambarkan dengan terang bahwa dia disalib karena dirimu. Nah, Roh Kudus memberikan karunia-Nya kepada saudara dan saya. Agar kita melakukan apa yang dia sudah percayakan, saudara. Karena Roh Kudus akan bekerja setelah Yesus naik. Dan kita masih beberapa hari lagi merayakan, memperingati kenaikan Yesus. Maka saya mau berbicara sedikit latar belakang dari karunia roh ini. Mari kita kembali, saudara, ke ayat yang pertama. Semua tentang karunia roh, saudara, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, masih zaman akil balik, masih kita membelakangi Tuhan, kamu tanpa berpikir. Coba bahasa Inggrisnya apa itu? You're carried away. Enggak ditarik, hanyut, terbawa secara perlahan-lahan. You are carried away kepada unto this dumb idols. Kita hidup gampang hitam dan putih, surga atau neraka, Tuhan atau mamon, kiri atau kanan, atas atau bawah. Tidak ada garis abu-abu. Sekarang dunia sudah mulai kacau. Yang abu-abu sudah dibuat menjadi satu blok lagi. Saudara tahu kan transgender? Mereka tidak terima kalau mereka dipanggil he or she. Them. They. Mereka maunya. Dan mereka bisa tuntut itu semua orang yang tidak memanggil mereka dengan them. He or she dipanggil cewek atau cowok tidak mau. Itu dunia yang kita hidup sekarang. Kenapa? Karena carried away. Lama-lama hanyut. Apakah homoseksual belum ada? Sudah ada dari zaman Nuh. Tapi transseksual itu karena homoseks, lesbian, yang dibiarkan terus berada tanpa pernah dilarang. Akhirnya berkembang menjadi satu aliran yang baru. Dan itu yang membawa mereka kepada dumb idols. Dan jemaat Korintus saat itu, seperti orang-orang dunia zaman sekarang. Mereka bilang di ayat ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Ada satu aliran yang baru, saudara, agnostik. Waktu itu yang mulai berkembang di jemaat Korintus. Yang bilang bahwa rohnya Yesus sudah pergi meninggalkan Yesus, tubuh Yesus, sebelum dia mati di salib. Dan oleh karena itu, yang mati di salib adalah kemanusiaannya Yesus yang terkutuk. Dan itu yang berkembang. Paulus mau menjelaskan kepada jemaat Korintus, tidak seperti itu. Tapi dia bilang, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada karunia roh, ada spiritual gifts, ada kasih karunia. Keselamatan adalah kasih karunia. Spiritual gifts adalah hadiah. Dua-duanya adalah pemberian. Bedanya, kasih karunia setelah diberikan memungkinkan kita untuk menjadi anak Allah. Memungkinkan kita memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Memungkinkan kita orang yang asing mendapat bagian warisan kerajaan surga. Memungkinkan kita orang yang tidak pernah terhitung masuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Memungkinkan kita untuk bertemu, masuk, naik ke tahta kemurahan. Kasih karunia Bapa. Itu kasih karunia yang diberikan, kata Paulus. Memungkinkan kita menjadi. Yang dulu jahat menjadi baik. Manusia lama menjadi manusia baru. Manusia terkutuk menjadi manusia diselamatkan. Kasih spiritual gifts, kasih karunia roh, setelah diberikan memungkinkan kita untuk melakukan. Buah roh itu menunjukkan karakter seseorang. Tapi karunia roh menunjukkan kemampuan apa yang orang itu bisa kerjakan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka. Dan sekali lagi saya bilang, semua orang punya karunia roh. Amin. Temukan karunia roh saudara. Jangan jadi jemaat yang pasif. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang hidup. Ayo ikut membangun gereja di mana kita bertumbuh. Agar kita boleh makin bertumbuh semua ke arah satu yang sama. Yaitu ke arah Kristus. Nah, yang saya mau khotbah itu ayat keempat, ayat kelima, dan ayat keenam. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Karunia tadi ada banyak. Ada berkata-kata dengan hikmat, ada berkata-kata dengan pengetahuan, ada menyembuhkan, mujizat. Makanya Papa dulu pernah bilang, saya tidak punya karunia untuk menyembuhkan. Bukan berarti dia tidak pernah berdoa dan orang yang didoakan sembuh. Tapi dia bilang karunia untuk mujizat penyembuhan itu bukan milik saya. Pendeta Onda itu bilang. Dia sadar karunia dia bukan di situ. Ada pendeta yang diberikan karunia memang untuk menyembuhkan orang. Untuk mujizat. Makanya banyak saudara lihat suka ada pendeta yang kebaktian kesembuhan ilahi. Karena memang karunianya di situ. Karunia saudara mungkin beda. Karunia saudara misalnya. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Itu karunia yang pertama. Tapi bukan berarti kalau kita nggak bisa nyembuhin orang. Kalau kita nggak bisa doa nyembuhin orang. Terus yang punya karunia itu lebih hebat daripada kita. Enggak. Terus kalau kita nggak bisa bernubuat seperti orang itu. Wah, ada yang nubuatannya hebat. Karena dia mungkin dikasih karunia itu. Terus kita menjadi lebih rendah, lebih kecil. Tidak. Karena kita semua
diberikan karunia yang berbeda, tetapi satu, apa saudara? Roh. Sumbernya sama, satu roh. Apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kepandaian, bukan karena kemampuan kita, tapi karena otoritas Roh Kudus yang memberikannya kepada saudara semua. Maksud saya apa? Jangan iri kepada yang kelihatannya punya karunia yang lebih. Dan jangan tinggi hati kalau lihat karunia orang lain di bawah kita. Karena semuanya sumbernya dari satu roh. Satu roh Tuhan, Roh Kudus. Kalau itu kita sadar, kita berbeda-beda. Tetapi satu roh. Itu kita jadi jemaat yang kuat, saudara. Bukan jemaat yang cuma senyum saat bersalaman. Tapi juga jemaat yang saling menguatkan saat kita tahu saudara yang ada di kiri kanan belakang depannya itu jatuh atau lagi dalam percobaan. Kita nggak di sini. Kita nggak akan jadi jemaat yang, oh, kamu tahu nggak si itu? Ya kenapa? Dia nikah sama Muslim. Ada itu kejadian, tapi bukan di sini. Terus yang diceritainnya malah, oh, sama orang mana? Kapan? Siapa namanya? Umur berapa? Nggak penting, saudara. Yang lebih penting tuh saudara ikut merasakan, aduh Tuhan tolong, Tuhan ampuni, atau Tuhan kasih kemurahan. Tuh saudara ikut berdoa kalau Tuhan masih boleh bekerja di dalam hati dia agar dia boleh kembali bertobat. Bukan bahas, terus istrinya yang lama kemana? Dia tinggal sama siapa? Anaknya ikut siapa? Nggak ada kerjaan. Itu bukan orang yang sadar sudah punya karunia, berbeda, tapi datang dari satu roh. Kalau orang yang sudah sadar, kita punya semua, karena Roh Kudus yang sudah memberikan kepada kita, kita bisa rasakan kesedihan yang ada. Kita merasa kehilangan, kita merasa sengsara karena ada satu jiwa yang jatuh dan mungkin tergeletak. Kita doakan supaya jangan tergeletak, tangan Tuhan tetap pegang tangan dia. Kenapa? Karena sumbernya Roh Kudus. Bukan hati kita. Bukan pikiran kita. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat yang kelima. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tadi roh, sekarang Tuhan. Pelayanan gereja ada, itu memiliki 3 fungsi pelayanan. Ada diakonia, ada marturia, ada koinonia. Kita nggak usah bahas satu-satu. Tapi maksudnya apa? Marturia bersaksi mengenai Yesus. Bersaksi melalui kesaksian atau pujian, atau bersaksi melalui perbuatan. Koinonia bersekutu, persekutuan. Dan apa satu lagi tadi saudara yang saya sebut? Diakonia, pelayanan kepada sesama. Ada orang yang merasa, aku tidak bisa melayani suara pas-pasan, main musik nggak bisa, mau nerima tamu susah senyum. Jadi saya nggak bisa terlibat begitu. Oh, tapi ada pelayanan diakonia. Kamu bisa melayani sesama. Maksudnya apa? Ya kalau dalam pelayanan ada kematian, bisa terlibat di situ. Saudara yang bagian mungkin bikin iklannya, bikin pengumumannya, atau saudara yang terlibat di dalam pengadaan ibadah penghiburannya. Diakonia, saya nggak bisa begitu, tapi saya punya berkat lebih. Saudara bisa membantu orang yang kekurangan, jemaat yang kekurangan. Saudara bantu melalui gereja. Semua masing-masing punya bagian
dalam pelayanan di dalam satu tubuh gereja. Tapi yang satu lagi-lagi tidak bisa berkata, oh saya lebih hebat. Kenapa? Karena saya khotbah di depan. Ada beberapa orang yang walaupun duduk diam, nggak menonjol, tapi dia banyak menjadi berkat untuk orang. Dan kita nggak bisa ngejudge. Mungkin dia nggak aktif pelayanan altar. Pelayanannya dia beda. Dia mungkin kalau ada orang yang sakit, dia datang, dia berkunjung, dia besuk. Semua orang punya bagian dalam pelayanan. Kenapa? Karena karunia roh. Tetapi, nah, kalau saya baca dalam terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari ya, ayat yang kelima. Ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan yang dilayani itu Tuhan yang satu juga. Nah, kalau saudara sudah sadar, pelayanan saudara berbeda dengan pelayanan orang itu. Pelayanan orang itu berbeda dengan pelayanan saudara, sama saja. Itu saudara nggak akan iri hati, saudara nggak akan merasa tinggi hati, saudara nggak akan merasa rendah diri. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan yang sama. Saudara tidak melayani orang lain, saudara melayani Tuhan walaupun mungkin melalui orang lain. Kalau saudara sadar itu, kalau kita semua sadar, tidak akan ada orang yang mundur dari pelayanan karena dikecewakan oleh orang lain. Kenapa, Rev? Loh iya dong. Apa urusannya? Hati kamu dikecewakan oleh manusia, terus kamu mundur dari pelayanan untuk Tuhan kamu yang sudah mati untuk dosa-dosamu. Nggak ada ceritanya begitu. Yang terakhir, yang ketiga. Ayat ke-6. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara perhatikan nggak? Dari ayat keempat itu Roh Kudus yang pertama. Ayat kelima Tuhan Yesus. Ayat yang keenam adalah Allah yang adalah Bapa. Di situ ada Trinitas. Bahwa apapun yang kita kerjakan tidak lepas dari tiga pribadi Allah. Pertama kita mendapat karunia roh dari Roh Kudus. Ayat yang kelima, kita melayani untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dia sudah mati untuk kita. Tapi ayat yang keenam, tapi kita boleh bekerja ini semua karena kekuatan dari Allah yang menjadi Bapa kita. Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Makanya saudara kita suka bilang kan, wah hebat ya, kamu ya bisa, misalnya Meda ya, hebat ya Meda bisa nyanyi seperti itu. Semua karena Tuhan. Hebat ya Meda ya, dapat job pelayanan misalnya, pelayanan hari Jumat, Sabtu, Minggu, tapi suaranya nggak hilang-hilang. Semua karena kebaikan Allah. Iya dong, semua karena kebaikan Allah. Hebat ya dulu misalnya Bapak Awan Datu walaupun sudah di kursi roda, baru keluar rumah sakit yang dia sempat koma 3 hari 4 hari, belum sampai seminggu sudah pelayanan lagi di Bandung. Semua karena Allah yang mengerjakannya di dalam dia.
Saudara yang kekasih, sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa hidup kita ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, dan kemuliaan hanya untuk Dia, saudara akan hidup maksimal sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau masih ada pada pagi hari ini beberapa saudara yang masih merasakan, apa tujuan hidup saya? Apa panggilan Tuhan untuk saya? Saya nggak mau begini-begini aja jadi orang Kristen. Coba dekatkan lagi, dengar suara Roh Kudus. Minta kepada Dia, nyatakan, Tuhan, Roh Kudus, apa karuniamu untukku? Karena aku ingin hidupku ini darimu, olehmu, dan untukmu. Semua tiga pribadi, Roh Kudus, Yesus, dan Allah, bekerja semua di dalam kehidupan kita. Makanya disebut Roma 8 ayat 28 juga. Apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk semua orang yang mengasihi Dia dan yang sesuai dengan panggilannya. Temukan panggilan hidup saudara. Maksimalkan potensi yang Tuhan sudah percayakan. Maka hidup saudara boleh jadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Mari, orang bilang bulan Mei bulan yang penuh ketidakpastian. Maybe yes, maybe no. Tapi saya mau bilang, maybe God bless and protect you all. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari saya undang para pelayan perjamuan Tuhan ke depan dan kita akan nyanyi lagu Karena Salibmu. Dan kalau boleh juga ya singer sama Ibu. Terima kasih Tuhan. Layakan kami, sucikan, kuduskan kami melayani perjamuan pada pagi hari ini. Ampuni dosa kami seperti ampuni dosa. Diberkatilah teman-teman yang melayani dan diberkatilah teman-teman yang menerima pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lakukan mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Kita nyanyikan dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa Sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Betul Tuhan, karena salib-Mu kami boleh hidup dan menang. Karena salib-Mu kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu kami sudah disucikan dan dikuduskan. Dengan kuasa darah dan tubuh-Mu kami boleh beroleh mujizat-mujizat yang di luar dugaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami tahu semua Engkau lakukan karena cinta, karena kasih untuk hidup kami semua. Dan biarlah kami Tuhan yang sudah Engkau tebus dengan dosa-Mu, melalui Roh Kudus dan karunia Roh-Nya yang boleh kami miliki, kami boleh mengerjakan semua bagian yang Kau sudah percayakan kepada kami. Terima kasih, terima kasih. Dan saudara, marilah kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita, menjadi tanda penghargaan untuk tubuhnya yang terpecah-pecah, tercabik-cabik karena kita. Dan roti yang hidup, mana dari surga yang sudah turun, yang senantiasa memuaskan segala kelaparan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan penuh syukur, dengan kepercayaan di dalam Tuhan, semua boleh mendapat kemenangan. Kita akan nikmati roti tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi. Gambaran dari darah anak domba Allah yang tidak ternilai harganya karena tidak bercela dan tidak bercacat. Tuhan, kami percaya oleh karena darah-Mu kami disucikan dan selalu dikuduskan. Dengan darah-Mu kami dibebaskan dari kutuk dosa. Dengan darah-Mu kami boleh mujizat yang paling tinggi, yaitu keselamatan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya di dalam perjamuan ini juga ada kuasa. Semua yang di dalam kebutuhan, sakit, penyakit boleh mendapatkan kemenangan oleh karena kuasa di dalam darah Kristus Yesus. Dan demikian firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita tidak pernah lupa kematian Tuhan. Kita tidak pernah lupa kuasa Tuhan. Kita tidak pernah lupa penyertaan Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya. Senantiasa membantu, menyertai dan menolong kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kuasa di dalam anggur ini. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu yang tadi refrennya lagi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Nyanyikan saudara dengan saudara yang penuh. Karena salib Tuhan kita boleh hidup dan menang. Karena tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah, kita boleh mendapatkan segala mujizat, segala kekuatan, segala kelepasan dari hal-hal yang sudah membelenggu selama ini. Datang kepadanya, nyatakan dengan iman. Di dalam darah Yesus kita boleh semua kemenangan yang akan kita dapatkan ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk roti dan anggur yang kami boleh lakukan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, tidak saja kami peringati, tapi kami percaya kuasa dari tubuh dan darah-Mu senantiasa tetap nyata sampai hari ini. Mujizat itu tetap ada, dan kami boleh mendapat bagian di dalamnya karena darah-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hamba-Mu boleh berdoa untuk setiap jemaat yang masih dalam pergumulan, yang di dalam sakit penyakit. Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau Tuhan yang maha baik, Engkau Tuhan yang maha pengasih, dan Engkau Tuhan yang maha kuasa, sanggup melepaskan kami semua dari hal-hal yang kami menjadi beban selama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kemenangan ini di dalam berkat dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada Ibu Susi. Amin. Haleluya. Sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada kita pada pagi hari ini melalui hamba-Nya. Mewakili jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk firman dan juga untuk peringatan akan kematian Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan menjalankan persembahan. Mari kita bersama-sama mau berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan buat kami memberi dengan sukacita. Karena kami tahu inilah bagian kami dan kami boleh melakukannya. Sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita angkat pujian jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus
kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Dan kami mengundang anak-anak sekolah minggu. Nanti akan didoakan dengan hormat, nanti Ibu Gembala yang akan mendoakan dan juga sekaligus menutup kebaktian kita pagi hari ini dengan doa berkat. Dan tidak lupa tentunya mendoakan juga untuk yang terkasih Bapak Pendeta Hendrik Kawu yang hari ini berulang tahun. Kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah, kami yakin Tuhan Engkau ada bersama dengan kami sampai dari akhir ibadah ini. Dan berkat-berkat-Mu sudah kami terima Tuhan. Untuk kami terapkan dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang peka terhadap karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu menempatkan diri kami di mana ya Tuhan Yesus, di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, di hadapan kami ada anak-anak sekolah minggu yang Engkau percayakan kepada persekutuan doa AMS. Kami mengucap syukur untuk orang tua yang menganjurkan anak-anaknya, yang membawa anak-anaknya untuk mengenal Engkau. Juga kami berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang memperkenalkan Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, dari sejak kecil mereka sudah mengenal Engkau. Dan kami yakin, kami mohon kepadamu Tuhan, untuk selanjutnya pun ya Tuhan Yesus, mereka boleh tetap setia kepadamu. Dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, mereka juga lebih cinta lagi akan Engkau. Lebih kuat di dalam Engkau, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak ini ya Tuhan Yesus, baik secara fisik maupun terlebih secara rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Hendrik, mungkin boleh. Kami berdoa untuk Bapak Hendrik dan saudara-saudara semua boleh mengangkat tangan, diarahkan ke depan. Kami berdoa untuk Bapak Hendrik yang hari ini berulang tahun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekian banyak tahun dia sudah serahkan kepadamu Tuhan untuk melayani Engkau. Dan Engkau juga dengan matamu ya Tuhan, dengan belas kasihanmu, Engkau senantiasa ya Tuhan Yesus menunjukkan kepada Bapak Hendrik Tuhan Yesus. Apa yang dia sudah perbuat bagi Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau juga berbelas kasihan supaya dia diberikan kesehatan ya Tuhan. Untuk hari-hari yang masih ada di hadapannya. Bagaimana kerinduannya untuk tetap melayani Engkau, semangatnya untuk melayani Engkau, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami rindukan, segala kebaikan-kebaikan untuk Engkau, Engkau akan nyatakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini Tuhan Yesus Engkau memberkati dia dengan semangat dan sukacita daripadamu ya Tuhan. Juga untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, Engkau juga memberkati ya Tuhan Yesus. Senantiasa ada buat Bapak Hendrik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk juga kami semua yang ada di Persekutuan Doa AMS selalu mendukung akan pelayanannya.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada akhir dari ibadah ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu mempersatukan kami, mulai saat ini bahkan sampai Maranatha Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk Bapak Hendrik.